Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai berpikir dalam Islam yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, yaitu ada Tita, Fitria, Niken, Genta, Gihan. Baik, materi yang pertama mungkin langsung saja disampaikan oleh Niken. Kepada Niken dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai definisi berpikir dalam Islam. Definisi berpikir dalam Islam merujuk pada penggunaan akal dan pikiran untuk merenung, memahami, dan mencari pengetahuan yang benar, baik mengenai kehidupan duniawi maupun spiritual. Dalam perspektif Islam, berpikir dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran seringkali mengajak umat manusia untuk menggunakan akal dalam merenungkan ciptaan Allah dan hukuman-hukumannya dan hukum-hukumnya. Menggunakan akal dengan benar adalah kewajiban dan tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu, berpikir yang benar akan membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan nilai-nilai Islam. Berpikir dalam Islam adalah proses menggunakan akal untuk merenungi ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terbentang di alam semesta dengan tujuan memahami kebenaran, meningkatkan keimanan, dan menjalankan perintah Allah dengan bijak. Terima kasih kepada Niken. Materi mengenai macam-macam berpikir dalam Islam yang akan disampaikan oleh Tita. Kepada Tita Baik, disilahkan. selanjutnya itu ada tadakur yang adalah turunan tang untuk mengingatnya. Artinya, tadakur ini berfungsi untuk menjaga ilmu yang ada supaya terhindar dari penyakit lupa. Berarti lupa ini merupakan akibat yang tidak diulang tadi. Lalu yang kedua itu ada tafakur, sutah antara hak yang baik dan yang buruk untuk mengambil manfaat dari yang baik serta bahaya dari suatu keburukan. Lalu yang ketiga ada adakan yang ada di balik yang tersirat di balik yang tersurat atau bisa disebut juga dengan mencari makna di balik makna tersurat. Hal tersebut senada dengan perkataan Ibnu Khatir bahwa tadabur ini berarti memahami suatu makna dari lafaz-lafaz yang ada serta mengartikan makna dari tanda-tanda ayat yang ada dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir ada al-ta'ak, makna berpikir. Orang yang berakal atau orang yang menggunakan daya akalnya dengan baik pada dasarnya ia adalah orang yang mampu mengikat hawa nafsunya. Sehingga hawa nafsunya ini tidak dapat menguasai dirinya. Sebab orang yang dapat memahami kebenaran agama hanyalah orang yang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya tidak dapat memahami agama dengan baik dan sempurna. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Tita. Materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Fitria disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selain macam-macam berpikir yang 4 tadi, terdapat 10 jenis macam berpikir lainnya. Yang pertama adalah fakara fil amri fakran, yaitu memiliki makna mengenai penggunaan pikiran mereka dalam bisnis melalui penggabungan beberapa informasi yang diketahui guna memperoleh informasi yang tidak diketahui. Yang kedua ada fakara fil amri, yang merupakan bentuk mubalaghah dari fakara dan lebih sering dipakai daripada fakara. Lalu yang ketiga adalah fakara fil mushkilah, yaitu memiliki sebuah makna terkait penggunaan akal untuk mengatasi masalah melalui pencarian sebuah solusi. Yang keempat itu ada fakara fulaan bin amri, yaitu memiliki makna dalam mengingatkan suatu masalah dan menyinggung masalah tersebut kepada orang lain. Lalu yang kelima itu adalah iftakara fil amri, yang memiliki arti mengingat. Kemudian dikaitkan
dengan makna mengatasi permasalahan yang dialami menggunakan akalnya. Lalu yang keenam ada at-tafkir, yaitu memiliki arti terkait penggunaan sebuah akal dalam ilmu untuk menggapai pengetahuan yang belum diketahui. Lalu ada al-fikr yang memiliki arti terkait penggunaan sebuah akal, oh maaf, yang ke yang keenam tadi, at-tafkir itu memiliki makna penggunaan akal dalam menghadapi suatu problematika untuk memecahkan solusinya. Lalu yang ketujuh, al-fikr itu memiliki arti terkait penggunaan sebuah akal dalam ilmu untuk menggapai pengetahuan yang belum diketahui. Yang kedelapan itu ada livil amri fikrun, yaitu memiliki makna terkait dengan menghadapi suatu masalah individu, menerapkan peran ide dan gagasan di dalamnya. Lalu yang kesembilan ada al-fikrah, yaitu mempunyai makna gambaran dalam pikiran tentang suatu hal. Dan yang 10 adalah al-fikr, yang memiliki makna untuk mempergunakan pikiran dalam segala suatu persoalan dan memiliki bentuk jamak al-fakar atau al-fikir yang memiliki makna orang yang banyak berpikir. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitria. Selanjutnya ayat dan hadis tentang berpikir yang akan dijelaskan oleh Genta dan Jihan. Kepada Genta dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada ayat tentang berpikir dalam Islam. Itu salah satunya adalah Al-Quran, surat Ali Imran ayat 3. Itu yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard fil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit, bumi, siang, dan malam sebagai tanda kebesarannya. Untuk itu, orang-orang yang benar-benar paham akan berpikir dalam Islam itu akan mengerti bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya melalui hal tersebut. Dan Islam juga mengajarkan teks. Selanjutnya juga terdapat hadis tentang berpikir dalam Islam, yaitu hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, hiwala tatafakkaru fillah fa innakum lataqdiru na qadrah, yang artinya berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah kalian berpikir tentang zat Allah karena kalian tidak akan mampu. Nah, maksud dari hadis ini adalah kita dianjurkan untuk merenungi ciptaan Allah seperti langit, bumi, laut, gunung, dan makhluk hidup, yang mana dari sana kita dapat mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah. Tapi kita dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah secara langsung, karena akal manusia terbatas dan tidak akan mampu memahami hal tersebut. Dan bukan untuk mencari sesuatu yang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Oke, selanjutnya saya serahkan pada saya Jihan. Al-Quran, Jihan, surat silakan. Ar-Ra'd ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hukaman huwa ama innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Artinya, yang ayat ini mengajarkan pentingnya berpikir kritis dalam memahami kebenaran, di mana berpikir kritis dapat membantu membedakan kebenaran yang menyebabkan kecemasan atau keputusan buruk. Selain itu juga dapat membantu individu memahami dirinya sendiri. Selanjutnya, selanjutnya ada hadis riwayat Tirmizi yang berarti orang cerdas adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi diri dan
dan beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah mereka yang hanya mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan mendapatkan surganya kepada Allah. Hadis ini mengajarkan pentingnya berpikir dalam bentuk introspeksi diri, di mana individu yang mampu berpikir secara mendalam akan lebih mampu mengontrol diri, mengendalikan emosinya, tidak mudah terpengaruh oleh hawa nafsu, dan dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Genta dan Jihan. Mungkin sekian dulu penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai berpikir dalam Islam. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.